Om Swastiastu, selamat pagi pada Bapak dan Ibu dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 4 dan saya dalam kelompok 7. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Bawadi Suartono, di Makil 038 dari kelas A1. Dari Bangsal Sanu, dan pantai Bangsal Sanu memiliki karakteristik pantai dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dan tenang. Selain itu, Pantai Sanur juga memiliki Pantai Bangsa Sanur juga memiliki pemandangan matahari terbit yang indah. Dan selanjutnya itu urusan permasalahan di Pantai Bangsa Sanur ini. Yang pertama, fasilitas rekreasi yang cukup kurang memadai dan kurang peliharaannya. Dipelihara dengan baik itu cukup kurang. Yang kedua, tempat untuk penyewaan fasilitas rekreasi belum ada. Selama kita survei ke sana, di mana tempat yang disediakan untuk fasilitas rekreasi di Pantai Bangkasan ini masih berada di pinggir-pinggir trotoar, sehingga ya, mengganggu kenyamanan wisatawan, mengganggu wajah pantai. Selanjutnya, tempat usaha penyewaan ini fasilitas rekreasi yang mengganggu visual pemandangan Pantai Sanur dapat dilihat di samping. Selama kita survei ke sana, selama saya survei ke sana, itu masih terlihat cukup mengganggu view pantai gitu. Dan kayaknya solusi dan kebutuhan yang pertama di mana menyediakan fasilitas penunjang rekreasi di Pantai Bangsa Sanur seperti pusat rekreasi, menyediakan tempat untuk usaha penyewaan fasilitas rekreasi seperti penyewaan sepeda, kanu, dan mana yang selancar sehingga tidak mengganggu view atau wajah pantai, di mana dia ditempatkan di suatu tempat seperti itu. Next, pada dasarnya rekreasi merupakan sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan pada waktu luang untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Dan karena fungsi rekreasi itu, dalam rekreasi bermanfaat untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekitar. Dan pada saat melakukan rekreasi adanya rasa senang, pasti bahagia akan meningkatkan produktivitas dan kesehatan diri. Karena kebanyakan yang berkunjung dan melakukan rekreasi di Pantai Bangsa Sanur ini, selama saya survei itu dari anak-anak muda, kalangan anak-anak muda sampai ke orang tua dan keluarga. Dan ini jenis-jenis rekreasi. Jenis rekreasi itu ada pariwisata, olahraga, dan penginap. Nah, sedangkan pariwisata merupakan kegiatan rekreasi yang dilakukan di tempat wisata seperti pantai, pegunungan, dan lain-lain. Dan selanjutnya olahraga, kegiatan yang sering juga dilakukan dalam rekreasi, tapi bukan di satu tempat wisata, tapi ada di beberapa tempat. Selanjutnya permainan. Permainan merupakan kegiatan rekreasi dengan tujuan bersenang-senang. Seperti mengisi waktu luang, permainan biasanya dilakukan sendiri ataupun bersama teman-teman dan keluarga. Dan selanjutnya fasilitas rekreasi. Fasilitas penunjang rekreasi di Pantai Bangsa Sanur. Definisinya itu pusat rekreasi merupakan suatu tempat yang dirancang sebagai wadah penampung berbagai bentuk kegiatan rekreasi dengan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan rekreasi seperti penyewaan sepeda, kanu, papan selancar, penyewaan wahana air, dan fasilitas lainnya. Dan fasilitas umum seperti toilet, eh, restoran, dan sebagainya. Jadi, dengan rancangan kali ini, kita melakukan beaches building, di mana bangunan multifungsi. Dalam satu site terdapat bangunan yang memiliki fungsi lebih dari satu. Di mana dari rancangan kali ini, saya menghubungkan antara fasilitas penunjang rekreasi dengan
di restoran yang ada di bangunan tersebut. Dan saya memilih fasilitas penunjang rekreasi untuk jenis rekreasi di Pantai Pasar Sanur, dan digabungkan dengan fungsi penyewaan fasilitas rekreasi, ya, karena dilihat dari isu dan permasalahan fasilitas rekreasi Pantai Sanur yang kurang memadai dan kegiatan usaha penyewaan fasilitas rekreasi yang mengganggu visual pemandangan pantai, sehingga diperlukan tempat yang lebih tertata lagi untuk menyediakan tempat bagi pengusaha-pengusaha penyewaan alat rekreasi di Pantai Bangsa Sanur ini, sehingga view atau wajah pantai wisatawan yang datang itu tidak terganggu dengan adanya usaha tempat seperti terminal rekreasi ini yang diletakkan di tepi-tepi trotoar. Next, pendekatan konsep dasar dan tema perancangan. Saya mengambil pada perancangan pada rekreasi pengembangan rekreasi di Pantai Masal Sanur. Saya mengambil konsep desain fasilitas menggunakan konsep healing architecture. Nah, di sini saya juga membahas kenapa saya mengambil konsep healing architecture. Di sini dari pengertian dan definisi dari rekreasi yang merupakan sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan pada waktu luang. Nah, dari itu sehingga dapat disimpulkan konsep dasar desain pusat rekreasi ini yang bertujuan masyarakat umum dan wisatawan yang setelah selesai melakukan aktivitas rekreasi menampakkan manfaat dalam artian bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk melepas penat sehabis bekerja ataupun kegiatan lainnya, dan kenyamanan dari kegiatan di Pantai Pangsang Sanur ini. Karena dari yang hasil survei yang kami lakukan, yang saya lakukan ke sana, itu cukup banyak pengunjung ke sana dengan menikmati view pantai, ada yang berenang, ada yang menyewa bahan-bahan, ada juga yang penyewaan sepeda itu cukup banyak disewa oleh wisatawan. Nah, dari konsep building architecture itu berasal dari kata dasar heal yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh dan menjadi. Karena itu, healing berarti suatu proses yang berupaya untuk meringankan dan memulihkan beban mental dari seorang individu, di mana individu ini yaitu wisatawan yang datang ke Pantai Masal Sanur. Baik, selanjutnya, rumusan penyebaran tema perancangan. Dan di sini juga saya mengambil 3 pusat rekreasi bagiannya, dan pendekatan lingkungan dan pendekatan ekonomi, sehingga saya bisa mengambil tema arsitektur natural. Kenapa saya mengambil tema arsitektur natural pada rancangan kali ini? Karena menggunakan tema arsitektur natural itu, karena arsitektur natural banyak memanfaatkan penamaan alami. Karakteristik arsitektur natural ini juga dapat memaksimalkan ruang terbuka dan penggunaan material alami. Selain itu, menggabungkan unsur alami dengan tujuan mengantisipasi iklim dan lingkungan yang berada di pantai Bangsal Sanur. Dan karakteristik dari arsitektur natural juga terkoneksi dengan alam. Dan materialnya menggunakan material alami seperti kayu, batu bata, merah, dan
modern, yaitu dengan alam, yaitu site plan. Ini merupakan site plan dari rancangan fasilitas penunjang rekreasi, di mana bisa dilihat jenis tapak pantai dan bangunan ini menghadap ke timur, dan selanjutnya merupakan layout plan. Bisa dilihat dari sirkulasi, maksudnya di wisatawan di Pantai Bangsa Sanu ini, maksudnya masuknya sirkulasi itu lewat sini, terus wisatawan bisa melakukan langsung ke lobby, terus dari sini bisa juga langsung ke naik ke lantai 2 dan bisa juga ke kiri. Jadi untuk di sini wisatawan bisa menemukan fasilitas Mrs. Building, di mana di sini terdapat mini restoran dan naik bisa duduk ke lantai 2 lewat tangga di sebelah restoran. Dan mungkin bisa juga penyewaan fasilitas rekreasi saya tempatkan di sebelah lobby. Jadi ini juga terdapat ring di mana sepeda-sepeda bisa nyaman dilalui wisatawan lewat sebelah kiri, lurus, dan kanan. Baik, next. Berikut merupakan gambar tampak depan dan tampak samping rancangan fasilitas penunjang rekreasi di Pantai Langsung Sando. Saya menggunakan material-material seperti bata merah dan bata merah yang saya gunakan itu dimana terdapat unsur naturalnya, jadi tidak terlalu ditebar api, tapi memiliki unsur yang terkesan khas, dan kayu dan beton ekspos juga, dan saya itu kayu kebanyakan kayu, saya menggunakan material kayu dan bata merah dan beton ekspos, dan atapnya saya gunakan atap sirap. Nah, berikut merupakan desain bangunan dari perancangan fasilitas penunjang rekreasi di Pantai Bangsa Sanur. Nah, dapat dilihat eh, ini merupakan ini merupakan penyewaan tempat penyewaan fasilitas rekreasi, di mana terdapat sepeda, kano, papan selancar, dan di lantai 2 terdapat juga di sisi-sisi struktur dari bangunan fasilitas penunjang rekreasi. Yang pertama ada upper structure, di mana saya menggunakan atap sirap, kayu busuk dengan ukuran 7x5 dan kayu balok, dan penyangga untuk konstruksi atapnya itu saya menggunakan beton yang berbentuk segitiga seperti ini. Dan untuk support struktur di sini saya menggunakan dua kolom. Dimana kolom pertama berukuran 30 kali 30 dan kolom kedua berukuran 20 kali 20. Dan kolom-kolom berukuran 20 itu tidak terlalu banyak, kebanyakan di kolom 30.
kali 50. Dan ring balok saya gunakan ukuran 15 kali 30. Dan kalau untuk balok di plat di tengah saya gunakan ukurannya itu 50 kali 30. Saya juga menggunakan tak seram di sini. Baik, untuk selanjutnya itu substruktur. Substrukturnya itu saya menggunakan pondasi menerus. Di bawahnya menggunakan pondasi footplant. Di sini dapat dilihat detail superstruktur dari beberapa space, struktur, superstruktur, dan substruktur. Dan selanjutnya itu sistem utilitas. Dari sistem utilitas yang pertama itu sistem utilitas air bersih. Dapat dilihat ini merupakan air utama. Di sini ada filter, dan air bersih ini salurannya itu langsung ke seperti menggunakan air wastafel dan di area kitchen dan bar. Nah, untuk air bekas salurannya itu di sebelah uh, sebelah speak tank. Nah, ini merupakan speak tank di sebelah barat bangunan. Di pojok bangunan itu merupakan speak tank untuk menampung air kotor. Dan yang warna-warna hijau ini merupakan lubang biopori, sehingga air-air hujan itu dapat diserap oleh lubang-lubang biopori ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan dan kekurangan dari segi penyelesaian tugas studio pelajaran Arsistu 4 ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.